Saat anak tidak lagi menghormati Anda, lakukan ini. 6 cara kuat mengembalikan rasa hormat tanpa bertengkar. Pertama, berhenti mengejar pengakuan anak. Ada satu momen dalam hidup yang jarang dibicarakan, tapi sangat menyakitkan. Saat peran antara orang tua dan anak mulai bergeser. Selama puluhan tahun, Anda membesarkan mereka, membimbing, mengalah, dan berkorban. Namun suatu hari, Anda mulai merasa sesuatu berubah. Nasihat Anda diabaikan, pendapat Anda dianggap tidak penting. Nada bicara mereka terasa merendahkan. Bahkan, ada saatnya Anda dibuat merasa seperti beban. Dan rasa sakit itu nyata. Reaksi pertama yang paling manusiawi adalah marah. Ingin mengingatkan mereka tentang semua pengorbanan yang pernah Anda lakukan. Ingin berkata, kamu jadi seperti ini karena siapa? Tapi kebenarannya pahit. Kemarahan tidak akan mengembalikan rasa hormat. Justru sering membuat jarak semakin lebar. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang tua di usia lanjut adalah terlalu mengejar pengakuan anak. Mengalah terus, menyesuaikan jadwal, berkata iya padahal ingin berkata tidak. Berharap jika cukup berkorban, anak akan kembali menghargai. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin Anda mengejar pengakuan mereka, semakin Anda kehilangan wibawa. Contohnya Pak Hendra dari Bandung. Dulu ia tegas dan disegani. Namun setelah pensiun, ia mulai membiarkan anak-anaknya mengatur segalanya. Ia jarang menyuarakan pendapat, membiarkan dirinya dipotong pembicaraan, dan memilih diam demi menjaga suasana. Ia berkata, yang penting keluarga rukun. Tapi perlahan, anak-anaknya mulai menganggap kehadirannya sebagai formalitas, bukan figur yang didengar. Rasa hormat tidak lahir dari pengorbanan berlebihan, ia lahir dari harga diri. Ketika Anda berhenti bertindak seolah-olah persetujuan anak adalah kebutuhan utama Anda, sesuatu mulai berubah. Bukan dengan menuntut, tapi dengan sikap. Berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya sedang berusaha dihormati atau hanya berusaha disukai? 2. Jangan berdebat, tunjukkan sikap. Saat anak mulai meremehkan Anda, dorongan alami adalah membela diri. Berdebat, menjelaskan, membuktikan bahwa Anda masih layak didengar. Tapi izinkan saya menyelamatkan Anda dari kelelahan yang tidak perlu. Perdebatan tidak pernah melahirkan rasa hormat. Tidak pernah. Rasa hormat bukan hasil dari siapa yang paling keras berbicara, tapi dari siapa yang paling kokoh berdiri. Ketika Anda terpancing emosi, Anda sebenarnya menyerahkan kendali. Anak melihat bahwa kata-kata mereka bisa mengganggu keseimbangan Anda, dan itu menghilangkan wibawa. Saya mengenal Pak Surya dari Semarang, mantan guru SMA yang dulu disegani murid-muridnya. Namun di rumah, anak-anaknya sering memotong ucapannya dan mentertawakan pendapatnya. Awalnya ia melawan dengan argumen, semakin ia membantah, semakin mereka meremehkan, hingga suatu hari ia berhenti berdebat. Ia tetap tenang, bicara seperlunya, tidak memaksakan agar didengar, dan perlahan sikap anak-anaknya berubah. Bukan karena ia menang debat, tapi karena ia tidak lagi membutuhkan pengakuan lewat kata-kata. Ia hadir sebagai sosok yang tenang, konsisten, dan tidak reaktif. Itu jauh lebih kuat daripada 1000 argumen. Hormati diri Anda dalam cara Anda berbicara. Jangan menurunkan martabat Anda hanya untuk menang. Diam yang bermartabat jauh lebih berwibawa daripada suara yang penuh emosi. Coba ingat, kapan terakhir kali Anda berdebat dengan anak dan apa hasil akhirnya? Apakah lebih dekat atau justru makin jauh? 3. Tarik kembali ketergantungan emosional. Pelajaran tersulit bagi banyak orang tua adalah menerima bahwa anak tidak bisa menjadi sumber pemenuhan emosional utama. Saat anak merasa Anda membutuhkan perhatian, validasi, atau kasih sayang mereka untuk merasa berarti, keseimbangan hubungan bergeser. Tanpa sadar, Anda menyerahkan kendali. Orang, termasuk anak, cenderung menghormati mereka yang mandiri secara emosional.
Ketika Anda menggantungkan kebahagiaan pada perhatian mereka, yang muncul bukan rasa kagum, tapi tekanan. Pak Yusuf dari Depok misalnya, sering menunggu telepon anaknya. Ketika tidak dihubungi, ia menelpon duluan, mengeluh rindu, berharap dikunjungi. Alih-alih mendekat, anak-anaknya justru merasa terbebani. Hingga Pak Yusuf memutuskan berhenti menunggu. Ia mulai mengisi hari dengan kegiatan sendiri, berkumpul dengan teman lama, dan fokus pada kesehatannya. Anehnya, anak-anaknya justru mulai lebih sering menghubungi. Pelajarannya jelas, semakin Anda berdiri tegak tanpa bergantung secara emosional, semakin besar rasa hormat yang muncul. Apakah kebahagiaan Anda hari ini bergantung pada sikap anak atau pada hidup yang Anda bangun sendiri? 4. Tetapkan batasan dan tegakkan dengan tenang. Salah satu alasan utama mengapa anak mulai kehilangan rasa hormat kepada orang tua adalah karena batasan yang kabur atau tidak pernah ditegakkan. Banyak orang tua berpikir bahwa bersikap lembut, mengalah, dan diam adalah bentuk kasih sayang. Padahal, tanpa disadari, sikap itu justru mengajarkan anak bahwa perilaku tidak sopan bisa diterima. Bukan karena anak berniat jahat, tetapi karena manusia, termasuk anak, akan memperlakukan orang lain sesuai dengan batas yang diizinkan. Menetapkan batasan bukan berarti menciptakan konflik atau menjauhkan anak, justru sebaliknya. Batasan adalah bentuk kejelasan. Anda menunjukkan bagaimana Anda ingin diperlakukan. Tanpa batasan, anak akan menebak-lebak, dan seringkali mereka memilih jalan yang paling mudah bagi mereka sendiri. Contohnya, Pak Rahmat dari Malang, seorang pensiunan pegawai negeri. Anak-anaknya terbiasa memotong pembicaraan, menjawab dengan nada tinggi, dan mengabaikan waktunya. Awalnya, Pak Rahmat memilih diam. Ia tidak ingin dianggap sensitif. Namun, lama-kelamaan, ia merasa lelah dan tidak dihargai. Suatu hari, ketika anaknya kembali memotong ucapannya, ia berkata dengan suara tenang, "Saya belum selesai bicara. Saya akan melanjutkan kalau kamu siap mendengarkan." Tidak ada teriakan, tidak ada emosi, hanya ketegasan. Awalnya anaknya kaget, bahkan sempat tersinggung. Namun Pak Rahmat konsisten. Setiap kali batasan dilanggar, ia menegakkannya dengan cara yang sama, tenang, jelas, dan tanpa drama. Perlahan, sikap anak-anaknya berubah. Mereka mulai mendengarkan, bukan karena takut, tapi karena tahu ayah mereka menghargai dirinya sendiri. Coba tanyakan pada diri Anda, perilaku apa yang selama ini saya toleransi, padahal sebenarnya melukai harga diri saya. Ingat, batasan yang ditegakkan dengan tenang akan terasa jauh lebih kuat daripada kemarahan yang meledak-ledak. Anak mungkin tidak langsung menyukai batasan Anda, tetapi dalam hati mereka akan menghormatinya. 5. Berhenti memberi tanpa apresiasi. Memberi adalah naluri alami orang tua. Sejak anak kecil, Anda terbiasa mengorbankan waktu, tenaga, dan materi tanpa banyak berpikir. Namun, ada satu kebenaran yang sulit diterima. Memberi tanpa batas kepada orang yang tidak menghargai justru merusak rasa hormat. Ketika kebaikan selalu tersedia, ia berhenti dianggap sebagai hadiah dan berubah menjadi kewajiban. Banyak orang tua terus memberi meski tidak pernah dihargai. Mereka membantu secara finansial, selalu siap saat diminta, mengalah dalam segala hal. Tapi bukannya mendapat rasa terima kasih, yang muncul justru tuntutan baru. Saat orang tua berhenti memberi, anak merasa kesal, bukan karena kehilangan bantuan, tapi karena kehilangan kenyamanan. Pak Dharma dari Solo mengalami ini. Ia selalu membantu anak-anaknya, uang, waktu, bahkan tenaga. Tidak pernah menolak. Namun tidak ada ucapan terima kasih, hanya permintaan berikutnya. Saat Pak Dharma jatuh sakit dan membutuhkan bantuan, anak-anaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Saat itulah ia sadar bahwa kebaikannya selama ini tidak membangun kedekatan, tapi ketergantungan sepihak. Pak Dharma kemudian mengubah sikap.
Ia tidak lagi menawarkan bantuan sebelum diminta. Ia mulai berkata tidak jika merasa lelah atau tidak mampu. Awalnya, anak-anaknya bingung dan kesal. Namun seiring waktu, mereka mulai menyadari bahwa bantuan ayah mereka bukan kewajiban otomatis. Mereka mulai lebih menghargai waktu dan tenaga Pak Dharma. Pernahkah Anda merasa lelah karena terus memberi tanpa dihargai? Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti sejenak? Mengurangi pemberian bukan berarti berhenti mencintai. Justru dengan memberi secara sadar dan terukur, Anda mengajarkan bahwa kebaikan memiliki nilai. Dan ketika sesuatu bernilai, rasa hormat akan mengikuti. 6. Bangun hidup yang utuh di luar anak. Salah satu cara paling kuat untuk mendapatkan kembali rasa hormat anak adalah dengan memiliki kehidupan yang bermakna di luar mereka. Banyak orang tua, terutama setelah pensiun atau kehilangan pasangan, tanpa sadar menjadikan anak sebagai pusat hidup mereka. Semua waktu, perhatian, dan harapan diarahkan ke anak. Niatnya baik, tetapi dampaknya sering berlawanan. Ketika anak melihat bahwa orang tua tidak memiliki dunia sendiri, tidak ada aktivitas, tujuan, atau kebahagiaan di luar mereka, muncul rasa tertekan, bukan rasa hormat. Manusia cenderung menghormati mereka yang memiliki arah hidup, bukan mereka yang menunggu. Pak Anwar dari Yogyakarta adalah contoh nyata. Setelah pensiun, ia merasa hidupnya kosong. Ia sering menelpon anak-anaknya, memberi nasihat yang tidak diminta, dan berharap mereka sering datang. Anak-anaknya mulai menjaga jarak. Pak Anwar merasa tersinggung dan semakin kesepian. Hingga suatu hari, ia memutuskan berubah. Ia mulai aktif di komunitas lingkungan, mengikuti kajian, membaca, dan membantu kegiatan sosial. Perubahan itu terasa perlahan tapi nyata. Anak-anaknya mulai bertanya tentang kegiatannya. Mereka melihat ayah mereka bukan lagi sosok yang menunggu, tapi sosok yang hidup. Rasa hormat pun kembali, bukan karena tuntutan, tapi karena kekaguman. Jika anak Anda melihat hidup Anda hari ini, apakah mereka melihat seseorang yang memiliki tujuan atau seseorang yang hanya menunggu perhatian? Anak tidak menghormati orang tua yang menggantungkan hidupnya pada mereka. Mereka menghormati orang tua yang tetap berdiri tegak, mandiri, dan menikmati hidupnya sendiri. Saat Anda membangun hidup yang penuh makna, anak akan melihat Anda sebagai figur yang layak dihormati, tanpa Anda harus memintanya. Pada akhirnya, rasa hormat dari anak bukan sesuatu yang bisa dipaksa atau ditagih dari masa lalu. Ia tumbuh secara alami dari cara Anda memperlakukan diri sendiri hari ini. Ketika Anda berhenti mengejar pengakuan, berhenti berdebat, menarik ketergantungan emosional, menetapkan batasan dengan tenang, berhenti memberi tanpa apresiasi, dan membangun hidup yang bermakna di luar anak, sesuatu akan berubah. Anak-anak mulai melihat Anda bukan sebagai sosok yang menunggu perhatian, tetapi sebagai pribadi yang utuh, mandiri, dan berwibawa. Dan dari situlah rasa hormat kembali. Bukan karena Anda menuntutnya, tetapi karena Anda pantas menerimanya. Jika ada satu hal yang perlu Anda ingat setelah video ini, biarlah ini. Hormati diri Anda terlebih dahulu, maka orang lain, termasuk anak-anak Anda, akan mengikuti.